Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, di hari Jumat yang sangat penuh barokah, di mana kita sebagai muslim sangat meyakini bahwa hari Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam, rajanya hari dari 7 hari yang ada. Di mana di saat hari Jumat ini saatnya kita untuk melipat gandakan pahala amal soleh kita. Pada kesempatan ini kita sangat prihatin, kita sangat ikut berduka cita dengan saudara kita muslim Turki, di mana disinyalir ada ribuan bahkan puluhan ribu saudara kita di Turki meninggal dunia dengan adanya musibah gempa. Santar disebutkan di beberapa media sosial bahwa gempa ini adalah gempa buatan dari manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr yang berbunyi fa'tabiru ya ulil absar. Artinya, hendaklah kalian semua menjadikan pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai penglihatan, hai orang-orang yang mempunyai wawasan. Nah, setidaknya secara umum ayat ini memerintahkan kita untuk selalu menjadikan pelajaran apa yang kita tahu, apa yang kita lihat, dan apa yang kita baca. Dan setelahnya tentunya haruslah menjadikan kita lebih ingat dan lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejadian musibah yang sangat dahsyat ini, yaitu gempa di negara Turki, menjadi pertanyaan besar. Apakah betul ini adalah musibah yang diawali dengan kesengajaan manusia? Nah, setidaknya ada barometer yang menjadi kesimpulan kita. Walaupun hakikat apa yang terjadi di sana hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat mengetahui karena keterbatasan kita sebagai makhluk. Tapi tentunya kita juga bisa berkaca dengan berbagai macam data dan berbagai macam analisa, di mana Allah tentunya memberi korenah apa yang sebenarnya terjadi. Yang perlu kita catat, negara Turki itu negara besar dan termasuk negara NATO. Dalam berbagai macam catatan mengatakan bahwa Turki itu mempunyai 775.000 angkatan bersenjata, dan seluruh daripada kawasan Turki itu tidak lepas daripada kontrol, daripada penglihatan dan acuan keamanan dari seluruh angkatan bersenjata Turki. Kita sangat berkeyakinan jika benar ini adalah gempa buatan yang disengaja pihak-pihak tertentu, dan apalagi ini ada analisa sangat berkaitan dengan terjadinya polemik kenistaan, polemik daripada kebodohan orang yang sangat hina, yaitu orang Swedia yang mana membakar Al-Quranul Karim di depan kedutaan Turki. Tentunya kita berkeyakinan angkatan bersenjata Turki tidak akan diam, dan tentunya ini akan terdeteksi sebelum dan sesudahnya, minimal sesudahnya, dan akan ada langkah yang konkret daripada Presiden Erdogan. Nah, sampai detik ini kita tidak dapat menyaksikan dan tidak mendapatkan informasi perkataan dan pernyataan resmi dari Raja Erdogan yang mengatakan bahwa ini adalah konspirasi, bahwa ini adalah daripada kejadian gempa yang disengaja oleh faktor-faktor yang ditimbulkan oleh musuh. Nah, ketidakadaan pernyataan ini kita juga berkesimpulan bahwa ini adalah musibah yang secara normal seperti musibah gempa-gempa yang ada di muka bumi ini. Adapun tentang terjadinya ada kilatan petir sebelum terjadi gempa, sebetulnya kalau kita melihat data gempa yang terjadi di Indonesia,
sebetulnya pernah juga terjadi, diawali dengan adanya petir yang timbul sebelum terjadinya gempa. Dan kenapa ini begitu dahsyat efek daripada gempa ini, kita juga memahami. Tentunya dalam hal ini kita harus mengikuti analisa para ahli. Dalam hal ini adalah para ahli daripada ahli gempa, bahwa Turki ini emang negara yang rawan gempa, dan gempanya udah beberapa kali, termasuk sekian puluh tahun ke belakang pernah juga terjadi ribuan warga Turki menjadi korban daripada gempa ini. Selanjutnya tentunya likulli syai'in hikmatun. Apapun sesuatu yang Allah ciptakan, apapun sesuatu yang Allah takdirkan, selalu ada hikmah. Nah, dalam hal ini tentunya seyogianya kita bisa mengambil hikmah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengadakan dan menciptakan sesuatu dengan kehendaknya, tidak bisa diintervensi oleh pihak siapapun, yaitu dalam ini tidak bisa diintervensi oleh makhluk. Dan catat, nisbat bagi seorang mukmin, nisbat bagi seorang muslimin, sedahsyat apapun musibah, insya Allah musibah adalah salah satu sebuah fasilitas untuk Allah menjadikan orang tersebut mendapatkan derajat yang lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya musibah, tentunya seorang mukmin akan lebih menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di sekelilingnya akan menjadikan batu loncatan untuk beramal soleh. Di antaranya untuk menjadi kesempatan membantu secara finansial, dan untuk menjadi kesempatan lebih ingat tentang adanya kematian, di mana kematian tidak ada yang menyangka. Bisa dengan sendiri, bisa dengan berbarengan, bisa dengan musibah, bisa dengan penyakit, bisa dengan apapun. Dan ini semua kita tidak tahu di mana dan kapan kita akan diambil ruh kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pastinya pasti kita akan mati. Hanya sebab dan waktu yang kita sama-sama tidak mengetahui sama sekali. Nah, para sahabat sekalian, walaupun kita meyakini bahwa Turki itu banyak musuh, terutama negara-negara yang tidak suka dengan keislaman Turki, tidak suka dengan kemajuan Turki, tapi dalam hal ini kita harus realistis juga bahwa mayoritas para ahli di bidang ini, di bidang gempa ini, mengatakan bahwa ini adalah gempa yang norma. Artinya norma ini adalah bisa disejajarkan gempa dengan gempa-gempa yang lain yang telah terjadi di muka bumi ini. Tapi tentunya kita juga boleh berprasangka bahwa di luar sana banyak orang-orang di luar Turki yang sangat membenci Turki dengan berbagai macam alasan. Dan tentunya yang update sekarang ini, dengan tidak mengizinkannya Swedia masuk ke NATO, dan dikarenakan mayoritas Turki adalah umat muslim dan kitab sucinya adalah Al-Quran, sehingga mereka yang tidak suka terhadap Turki mencoba untuk memprovokasi Turki dengan mengoyak daripada keyakinan umat Turki, yaitu Islam. Tentunya ini semua kita ambil pelajaran bahwa Islam itu tidak akan hina, Islam itu tidak akan menjadi nista ketika dinistakan. Tapi justru kita sendiri sebagai muslimin mungkin saja bisa hina. Kita sendiri mungkin saja bisa nista ketika kita tahu, ketika kita menyaksikan agama kita dihina, agama kita dinistakan, ternyata kita diam. Kita tidak ada pembelaan. Mencegahnya sesuai dengan kemampuan kita. Ketika kita tidak mencegah, ketika kita minimal tidak ingkar, maka kita dipandang hina oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun cara mencegahnya adalah disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Terima kasih para sahabat sekalian, semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.